Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ilmu dasar pemasaran pendidikan. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam ilmu dasar pemasaran pendidikan. Yang pertama adalah perlu kita lakukan itu strategi formulasi pemasaran. Kemudian yang kedua adalah strategi implementasi pemasaran. Kemudian yang ketiga adalah strategi penilaian pemasaran. Yang pertama adalah strategi formulasi pemasaran. Ini perlu kita lakukan yang pertama untuk menentukan visi misi terlebih dahulu, untuk menarik minat dan kepercayaan masyarakat sehingga memang pendidikan ini layak dipercaya karena ada visi dan misi. Kemudian juga tidak lupa memperhatikan dalam visi misi dan tujuan ini untuk memperhatikan segmen pasar, ya, sehingga tujuan kemudian visi misi ini memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah harga, ya, pembayaran yang tidak cukup mahal atau bisa terjangkau lah, atau bisa juga memang mahal tidaknya itu relatif, ya. Kalau memang masyarakat bisa mendapatkan hasil yang memuaskan dari hasil pendidikan ini, kemungkinan besar masyarakat juga akan berani membayarnya dengan harga yang cukup begitu, karena melihat hasil pendidikan yang ada. Kemudian lokasi madrasah yang harus dipertimbangkan sehingga masyarakat memang bisa menjangkau dengan mudah, ya, melalui kendaraan, baik kemudian kendaraan umum dan yang lainnya. Kemudian berikutnya adalah bukti fisik, ya. Bukti fisik ini seperti bangunan, kemudian laboratorium dan yang lainnya yang harus diperhatikan. Kemudian ada ketokohan juga bisa sebagai strategi formulasi pemasaran. Kemudian dalam hal ini untuk memenuhi strategi formulasi pemasaran ini juga bisa kita bentuk, ya, tim, sehingga kemudian ini bisa memenuhi harapan dari pemasaran yang ada. Kemudian menginjak berikutnya adalah strategi implementasi. Ya, dalam strategi implementasi pemasaran ini bisa dilakukan beberapa hal. Yang pertama bisa juga kita kemudian menyelenggarakan program unggulan seperti ada tahfidz Al-Quran ditambah bersanad, ya, jika memang pendidikan berbasis tahfidz, ya. Kemudian ada kegiatan MIPA, mungkin ada kegiatan yang lain seperti mungkin program bahasa Arab dalam jangka waktu yang singkat, gitu, ya. 3 bulan, 4 bulan bisa berbahasa Arab dengan lancar, ya, dan sekaligus bisa membaca, menulisnya dan yang lainnya. Nah, ini juga bisa menarik perhatian masyarakat, ya, sehingga masyarakat banyak semakin mengenal, ya, dan mereka bisa mendapatkan kebutuhan yang selama ini mereka inginkan, begitu. Untuk kemudian berikutnya adalah dalam strategi implementasi, ya, lokasi yang terjangkau ini, ya, bisa sangat membantu sekali untuk upaya promosi, ya. Nah, jadi masyarakat mungkin menempuh perjalanan ke sebuah pendidikan tersebut tidak terlalu jauh atau mungkin sangat mudah, ya, ditempuhnya baik dengan kendaraan umum dan yang lainnya. Kemudian berikutnya adalah promosi yang harus rutin dilakukan, ya, dan ini harus terencana betul, atau mungkin juga dengan promosi yang tidak hanya setahun sekali kita lakukan, seperti kita menampilkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh santri-santri, seperti ada kalau pendidikan yang berbasis tahfidz ada khataman Al-Quran yang sudah selesai kita informasikan, ya. Nah, ini juga menarik sekali untuk bagi masyarakat yang kemudian menginginkan anaknya menjadikan mereka hafal Al-Quran, gitu, ya. Kemudian prestasi yang lain juga bisa ditampilkan. Kemudian ada kegiatan mingguan, kemudian ada kegiatan bulanan, tahunan, gitu, ya. Kemudian juga mungkin kegiatan-kegiatan kepedulian terhadap masyarakat, ya, seperti gotong royong, ya, bersih-bersih lingkungan, dan ini masya Allah sekali. Atau kegiatan akhlak yang lain yang ini menjadikan masyarakat kemudian semakin tertarik terhadap pendidikan yang kita promosikan. Tidak lupa dalam strategi implementasi juga perlu kita perhatikan adanya fasilitas yang cukup,
atau infrastruktur juga sangat mendukung gitu ya, sangat memadai. Adanya kelas, adanya laboratorium, kemudian ada fasilitas yang lain yang kemudian cukup gitu ya. Dan insya Allah kalau ini semua kemudian bisa dilakukan, ini sangat memudahkan sekali untuk kemudian proses pemasaran. Tapi tidak lupa juga terkadang memang dalam proses promosi ini banyak sekali kekurangan dan perlu kita evaluasi. Maka perlu kiranya kemudian kita melakukan upaya strategi penilaian pemasaran, yaitu evaluasi yang rutin ya, baik dilakukan oleh tim itu sendiri atau dilakukan oleh seluruh SDM yang ada di pendidikan tersebut, sehingga kemudian kekurangan dapat diidentifikasi, diperbaharui ya, diperbaiki, sehingga kemudian bisa meningkatkan tujuan lembaga yang berdaya saing di masa yang akan datang. Ya, sekira mungkin demikian ya dasar-dasar implementasi atau dasar-dasar pemasaran pendidikan untuk memenuhi tugas, yaitu manajemen pemasaran pendidikan, yang kemudian disampaikan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Heru. Kita ucapkan jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.